Salam Indonesia. Selamat siang pemirsa, berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini siang, edisi Rabu 8 Januari 2014. Serangkaian berita telah kami persiapkan. Di antaranya jenazah tenaga kerja wanita yang meninggal dunia di negara Oman diterima histeris oleh pihak warga di Desa Baluase, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Saya Bagisan, berikut berita selengkapnya. Perampokan dengan modus memecahkan kaca mobil kembali terjadi di Pekanbaru Riau. Kali ini menimpa seorang wanita yang hendak membelikan di sebuah toko. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Lina, wanita berparas cantik ini hanya bisa meringis ketika lututnya yang terluka diobati. Ia tampak masih syok usai menjadi korban perampokan. Saat kejadian, Lina yang mengendarai mobil sedan berhenti untuk membeli ikan di sebuah toko di Jalan Kulim, Pekanbaru Riau. Belum beberapa lama dirinya berada di dalam toko, Lina melihat kaca mobilnya dipecahkan seseorang yang tidak dikenal. Menurut salah satu warga yang berada di tempat kejadian, Guntono mengatakan sempat terjadi tarik-menarik tas antara Lina dan perampok. Dikarenakan tenaga Lina tidak bisa menyaingi kekuatan perampok, akhirnya tas tersebut dapat diambil perampok. Guntono menuturkan korban sempat terseret pelaku yang dapat kabur menggunakan mobilnya. Tengok ke depan, orang kejar-kejar, langsung ambil, dia kejar, teriak-teriak maling, mana dapat mobil, dikejar kan perempuan yang pengunjung ada mengejar. Langsung dikejar, langsung ambil langsung, tak sampai 1 menit. Nah, sampai 1 menit. Kamu aja pasti akan terkesima. Yang diambil apa tadi Pak? Nampak kita Pak. Akibat kejadian tersebut, korban kehilangan uang puluhan juta rupiah, 2 handphone, notebook, dan buku tabungan. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dan memburu pelaku perampokan tersebut. Dari Pekanbaru Riau, Syafrial melaporkan. Ke Sulawesi Tengah, pemirsa. Kedatangan jenazah tenaga kerja wanita yang meninggal dunia di negara Oman diterima histeris oleh pihak warga di Desa Baluase, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Pihak warga menduga jenazah sang TKW menjadi korban pencurian organ tubuh karena terdapat sejumlah luka sisa otopsi. Jenazah TKW bernama Anita binti Niko Sondak Johannes ini dijemput pihak keluarga di Bandara Mutiara Palu setelah menjalani perjalanan selama sekitar 20 jam dari negara Oman. Selain keluarga, kedatangan jenazah mendapat perhatian para tetangga. Sang ibu dan suami Anita tak kuasa menahan kesedihan. Bahkan, ibu korban harus digotong untuk melihat jenazah anaknya. Sementara sang suami juga pingsan di samping peti jenazah istrinya. Sekarang mau diangkat ya, bagaimana Bapak? Pihak keluarga langsung terkejut saat melihat kondisi jenazah yang sudah terbelah di bagian dada. Pihak keluarga kemudian tidak terima karena menganggap jenazah sang TKW menjadi korban pencurian organ tubuh. Meski pihak BNP 2 TKI Sulawesi Tenggara sudah menjelaskan bahwa luka itu adalah bekas otopsi dari Konsulat Jenderal RI di Oman. Anak saya itu cuma meninggal secara wajar. Ada penulisan atau mungkin organ tubuhnya diambil. Dia cuma secara wajar. Ada penganiayaan. Selanjutnya apa yang akan ibu lakukan kalau kondisi seperti ini? Rencananya mau dibawa kemana lagi? Itu nanti adik saya, gimana saja. Sementara itu pihak BNP 2 TKI Sulawesi Tengah yang menyerahkan jenazah kepada pihak korban menyatakan akan segera berkoordinasi dengan pihak Konsulat Jenderal RI di Oman mengenai kondisi jenazah yang sudah diotopsi. Kita akan pertama meminta pertanggungjawaban dari agensi. Ini otopsi sudah sesuai dengan permintaan izin keluarga atau belum. Terus kita minta laporan juga dari KJRI yang ada di Oman, seperti dengan proses penempatan juga PT perusahaan yang telah merekrut. Jadi seperti itu. Untuk saat ini saya berikan informasi seperti itu agar nanti tidak menjadi suatu masalah yang berkepanjangan, supaya tidak salah tidak salah argumentasi, tidak menjadi wacana yang besar. Untuk menghilangkan kecurigaan keluarga, pihak BNP 2 TKI Sulawesi Tenggara dan pihak keluarga kemudian terpaksa kembali membawa jenazah ke Rumah Sakit Bayangkara Palu.
untuk dilakukan otopsi. Dari Sigi, Sulawesi Tengah, Rahman Takdir melaporkan. Foto model majalah pria dewasa Novi Amelia dijatuhi hukuman 6 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Vonis ini terkait kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat tahun 2012 lalu. Foto model majalah pria dewasa Novi Amalia Selasa siang menjalani sidang terakhirnya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan agenda pembacaan putusan. Dalam sidang yang diketahui Haryanto, Majelis Hakim menyatakan Novi Amalia bersalah karena telah melakukan tindak pidana laka lantas dan menjatuhkan hukuman 6 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun. Ditemui selesai persidangan, kuasa hukum Novi Amalia menyatakan menerima putusan tersebut dan tidak akan mengajukan banding. Randy beralasan putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan. Setelah dibacakan putusan tadi, kami sudah berdiskusi bahwa menerima secara keseluruhan putusan dari Majelis Hakim. Alasannya ya cukup fair, cukup adil yang dirasakan kepada Novi karena dia tidak diharuskan untuk menjalankan pidana penjara. Sebelumnya diketahui Novi Amalia menabrak 7 orang di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat pada 11 Oktober 2012. Novi dituntut 7 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum pada 17 September 2013 lalu. Kasus ini menjadi perhatian publik karena saat menabrak Novi hanya mengenakan pakaian dalam. Bahkan foto syur Novi saat diamankan di kantor polisi sempat beredar luas di dunia maya. Tidak hanya itu, Novi juga sempat mengamuk di kantor polisi. Dari Jakarta, Eko Yulianto melaporkan. Gas LPG tabung 12 kg dan 3 kg mulai langka di sejumlah daerah. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.